Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengatasi kejenuhan. Bisa ditampilkan PPT-nya? Joshua, tolong. Ya, mengatasi kejenuhan. Waktu saya mendapatkan tema ini, biasa kan kalau saya dapat pelayanan, saya bilang sama istri saya tanggal sekian akan pelayanan. Terus dia tanya temanya, dia tanya sama saya, temanya apa? Saya bilang mengatasi kejenuhan. Emang kamu jenuh katanya, perasaan kamu gak pernah jenuh katanya. Kayaknya ya dia bilang firman ini, tema ini ya Tuhan mau pakai kamu supaya gimana menjelaskan supaya tidak jenuh gitu ya. Tapi yang saya bayangkan kejenuhan itu dengan tema yang diberikan ternyata itu berbeda. Ya. Karena ini dikasihnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Ketika saya buka, saya baca, ternyata itu tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi saya pikir, waduh kok apa yang saya pikirkan ternyata berbeda nih gitu ya. Ya saya berdoa sama Tuhan, apa kira-kira yang saya bisa harus sampaikan bagi setiap umat Tuhan supaya tema ini bisa menjadi berkat bagi kita. Perasaan bosan atau jenuh yang muncul ketika seorang merasa aktivitas atau rutinitasnya itu monoton, ya. Selalu terus-menerus yang dilakukan ya itu juga. Dan tidak bermakna atau terlalu banyak pekerjaan tanpa istirahat. Perasaan jenuh dapat dialami oleh setiap orang. Perasaan jenuh ini setiap orang bisa mengalami kejenuhan. Baik itu seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, pelajar, pebisnis, seorang pekerja bisa mengalami suatu kejenuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Salomo pun mengalami kejenuhan. Ya. Kurangnya Salomo apa? Dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Dia mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa tidak akan pernah ada raja lain seperti dia pada raja-raja yang sebelum bahkan sesudah dia. Gitu. Apa yang kurang dari Raja Salomo? Tetapi dia bilang dia jenuh. Dia mengalami kejenuhan. Rasa jenuh atau saya bilang rasa bosan yang kita tidak bisa atasi itu bisa menimbulkan suatu rasa depresi atau kalau benar-benar sampai bagaimana itu bisa mengambil suatu frustasi atau stres gitu loh. Jadi rasa jenuh atau rasa bosan itu harus kita bisa mengatasinya. Karena kalau kita tidak mengatasinya, itu akan menimbulkan suatu ya depresi ya atau stres. Bahkan Salomo berkata kalau di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat selanjutnya itu dikatakan dia punya hikmat. Hikmat yang banyak itu bisa menimbulkan suatu frustasi gitu loh. Ya, di dalam terjemahan King James Version itu dikatakan bahwa too much wisdom itu bisa menimbulkan suatu frustration dia bilang. Nah rasa jenuh yang tidak bisa kita atasi itu menimbulkan suatu rasa depresi. Ya seorang banyak sekarang jenuh nih, ya udah healing gitu ya. Pergi, tapi apakah dengan seperti itu terus rasa kejenuhannya itu bisa hilang? Sebenarnya yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan adalah penyebab dari rasa jenuh itu apa. Gitu. Ya. Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, rasa jenuh itu, rasa bosan itu bisa menimbulkan suatu dosa dalam hidup kita. Nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak, belakangan ini atau mungkin setahun kemarin, itu ada suatu fenomena yang
cukup mengejutkan juga kayak buat saya ya, karena saya baru baca bahwa itu ada suatu fenomena yang dibilang grey divorce. Grey divorce ini adalah perceraian di antara suatu pasangan yang sudah berumur 50 sampai 60 ke atas gitu loh. Kenapa grey divorce itu bisa terjadi atau kenapa perceraian pada usia 50 sampai 60 70 tahun itu bisa terjadi? Karena dikatakan salah satu penyebabnya adalah ada suatu ruang kosong. Ruang kosong itu apa? Maksudnya bukannya di rumahnya itu banyak ruang kosong, bukan, ya. Tetapi adalah ketika pasangan suami istri punya anak, anak-anak itu sudah berkeluarga, mereka sudah berpisah dari orang tua, hanya tinggal suami istri lagi berdua. Ya. Kalau orang bilang tiap hari ketemu, ya lu lagi katanya. Ya. Saya bilang sama istri saya, udah sebulan ini nih kita tinggal berdua. Karena anak saya yang ikut saya yang paling kecil, sebulan lalu dia sudah pindah. Kita tinggal berdua lagi. Saya bilang, ketemu, bangun tidur, lu. Mau tidur, pergi sehari-hari kita berdua, ya lu lagi gitu loh. Bosen gak? Dia bilang, gue gak bosen, tapi mesen katanya. Ya. Nah berapa banyak dari kita, ya mungkin kenapa bisa ruang kosong itu bisa menimbulkan rasa bosan? Karena apa? Mungkin ketika kehidupan yang sudah berlama, ya, terus tiba-tiba nih tinggal berdua lagi gitu loh. Yang mungkin yang merasa ada penyebabnya, mungkin dari dulu ada ketidakcocokan. Dan ketika sudah mulai berdua lagi, yang mulai kelihatan lagi nih, tambah ketidakcocokannya tersebut gitu loh. Nah itu yang harus diatasi gitu ya. Ya saya bilang, kalau banyak orang bilang ketika masa tua, istri atau suami itu sebagai teman. Saya bilang tidak. Buat saya, istri saya itu tetap kekasih saya, tetap pacar saya ketika saya masih sampai sekarang. Gitu loh. Jadi sampai sekarang saya bilang ya udah kita nikmatin aja berdua. Saya bilang, ya kita dulu waktu kita masih muda, kita sibuk bekerja. Istri sibuk untuk mengurus anak. Sekarang Tuhan kasih bagaimana kita, Tuhan kasih untuk menikmati berkat Tuhan, ya kita bisa pacaran lagi berdua saya bilang. Gitu loh. Ya jadi kita menikmati. Nah rasa bosan ini, jangan sampai terlalu berlarut-larut. Kita harus cari penyebabnya apa. Kenapa bisa sampai seperti itu. Tema yang diberikan rasa jenuh ini, mengatasi rasa jenuh ini, tidak berbicara masalah hal-hal seperti itu. Tetapi itulah umumnya ya yang dihadapi oleh setiap orang ketika merasa jemu. Kenapa rasa jemu itu? Ya apa yang dialami? Nah, bertolak dari tema yang diberikan di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 berbicara seperti ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpah murka,
tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, jadi tadi yang saya katakan bahwa rasa bosan itu, kalau rasa bosan biasa-biasa aja itu tidak masalah dalam hidup kita. Kita akan cari jalan keluarnya. Ya. Tetapi ada satu rasa bosan yang itu menimbulkan suatu yang saya bilang sangat akan kita kehilangan gitu loh. Kalau kita tidak bisa menjaga hidup kita. Salah satu bosanannya ini adalah masalah ini. Kedatangan Tuhan. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus juga sudah bilang bahwa nanti Dia akan datang kembali. Tapi itu udah 2000 tahun yang lalu. Mungkin orang bertanya, kapan Tuhan akan datang? Banyak orang menyatakan, kapan Tuhan? 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus dari Korintus. Tesalonika itu adalah ibu kota, sekarang dulu namanya Makedonia. Sekarang itu negaranya Yunani. Jemaat di Tesalonika bertanya kepada Rasul Paulus. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 4, itu mereka bertanya, kemanakah ketika orang meninggal? Dan yang kedua, mereka tanya, kapan kedatangan Tuhan Yesus itu datang untuk kedua kalinya? Nah, inilah Rasul Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaat di Tesalonika. Gitu ya. Kalau bagi orang-orang kita yang sekarang hidup setelah 2000 tahun yang lalu, kayaknya janji Tuhan untuk kedatangannya yang kedua kali kok belum terjadi gitu ya. Itu bisa membuat suatu rasa bosan, memang Tuhan janji, tapi nyatanya belum datang gitu loh. Rasa bosan yang paling kita merasa bosan adalah hal menunggu. Menunggu itu bisa membuat suatu rasa jenuh yang sangat-sangat menjemukan. Dulu pekerjaan saya sebagai detailer. Datang ke dokter, harus nungguin dokter praktek dulu baru saya bisa masuk. Ketika menunggu itulah itu bisa menimbulkan suatu rasa bosan. Kok kayaknya menunggu itu walaupun 10 menit, 15 menit itu kan terasa lama. Nah, kedatangan Tuhan, Kristus berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Ya. Dia menjemput setiap orang percaya. Penantian akan kedatangannya kembali bisa membuat perasaan jenuh. Karena apa? Karena mungkin kita tidak mengerti prinsip kebenaran bahwa apa itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu tahu enggak? Akhir-akhir ini, sebenarnya bukan akhir-akhir, seminggu ini, itu ada suatu berita yang katanya tanggal 25 September, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada yang tahu kejadian apa? Ada? Hah? Iya. Istri saya bilang, Pak, tanggal 25 kamu nggak jadi ulang tahun. Ini bukan pemberitahuan, enggak, bukan. Ya. Memang tanggal 25 dia bilang kamu nggak jadi ulang tahun. Kenapa saya bilang? Karena tanggal 25 itu akan terjadi rapture katanya. Pengangkatan. Saya nggak nanggapin waktu itu. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan 1 Tesalonika ini, saya cari-cari kenapa? Kenapa orang berkata tanggal 25 itu akan terjadi rapture? Ternyata ada alasan-alasannya kenapa tanggal 25 itu diprediksi akan terjadi rapture. Ternyata hal yang pertama adalah tanggal 21 September itu akan terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari parsial, jadi setengah gitu loh ya. Yang kedua, tanggal 23 sampai tanggal 24 itu adalah hari perayaan tahun barunya Yahudi. Hari tahun barunya Yahudi itu disebut Hos Hashanah, yang berarti terjadi waktu tahun baru itu
bangsa Yahudi akan meniup suatu trompet. Ya, kalau kita kan di sini tahun baru dengan bakar kembang api ya. Tapi kalau di Israel itu dengan meniup trompet. Nah, peniupan trompet itu diindikasikan bahwa zaman akhir memang di Wahyu dikatakan akan malaikat Tuhan akan meniup trompet itu, gitu loh. Ya. Dan yang ketiga alasannya adalah tanggal 23 sampai 24 Desember kemarin itu ada sidang umum PBB yang mereka agendanya adalah membahas tentang kedamaian dunia. Ya. Nah itu berlandaskan kepada dikatakan pada 1 Tesalonika 5 ayat 3 berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ini tiga alasan yang mengatakan bahwa akan terjadi rapture pada tanggal 25 September kemarin. Tapi kita harus tahu, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, bahwa kita harus mengerti, katakan, prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak bisa diprediksi tanggalnya. Bahkan di dalam Matius pasal 24 ayat 36, Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Memang kita tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi dikatakan kita sebagai anak-anak terang, kita sebagai anak-anak Allah, kita dikatakan pasti bisa tahu. Tahu dalam arti kata apa? Bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Itulah yang harus kita pegang. Kebenaran yang harus kita pegang bahwa Tuhan pasti datang. Tapi kita tahu bahwa kita belum tahu kapan waktunya Tuhan datang. Nah, bagaimana kita harus supaya kita tidak jemu nih, kita tidak bosan menunggu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Yang pertama tadi yang saya bilang, bahwa kita harus tahu prinsip kebenaran akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Matius pasal 24 ayat 36 Tuhan bilang, tidak seorang pun tahu waktunya. Tetapi di dalam Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa Tuhan akan datang kedua kali, bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika tempat itu sudah jadi, dia akan kembali kepada kita untuk apa? Untuk menjemput kita. Itulah suatu kepastian janji Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Rahasia waktu itu milik Tuhan. Kita tidak tahu. Waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bagian kita adalah setia. Menjalani hari ini, tugas kita bukan memprediksi, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Kita hidup harus dalam kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Itulah yang harus kita alami. Nah, ketidaktahuan bukan alasan untuk lengah. Ya. Ketidaktahuan bukan berarti kita cuek aja, ya udahlah Tuhan mau datang kedua kali, atau Tuhan tidak datang di masa kita hidup, terserah. Enggak bisa seperti itu juga. Karena kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, berarti kita lengah. Karena firman Tuhan berkata, waktunya memang kita tidak tahu. Tetapi Tuhan berkata, kita harus berjaga-jaga. Tekanan hidup akan menciptakan kebosanan. Dan kebosanan dapat menjadi berbahaya dan mengganggu kesehatan jiwa dan mental. Ya. Di dalam Ayub pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa Ayub berkata, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan kekeluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayub berkata bahwa aku bosan hidup, kenapa? Karena dia mengalami suatu masalah, kepahitan yang begitu luar biasa. Dia tidak tahu sebabnya kenapa terjadi hal malapetaka itu terjadi dalam kehidupannya. Dalam satu hari dia kehilangan 10 anak.
Dalam satu hari dia kehilangan semua hartanya. Dalam satu hari dia mengalami sakit yang luar biasa. Dia tidak tahu alasannya kenapa. Ketika sahabatnya 3 orang datang, Elifas, Bildad, satu lagi Zofar kalau nggak salah, datang, itu bukannya datang untuk menghibur dia. Elifas berkata, mungkin kamu salah, kamu punya dosa. Bildad berkata bahwa Tuhan nggak mungkin menghukum kamu kalau kamu tidak berbuat salah. Temannya yang satu lagi, Zofar kalau nggak salah, dia bilang, kamu harus merendahkan diri. Jadi ketika orang sahabat Ayub itu menyalahkan Ayub bahwa dia telah berbuat dosa. Kepahitan hidup, tekanan hidup itu bisa membuat kita bosan hidup. 2 minggu yang lalu saya ada jumpa seorang sahabat saya yang ya sebenarnya sih saya tahu kabarnya, kita sering Zoom gitu ya. Tapi waktu itu saya dengar dia sakit. Sahabat saya ini sudah mungkin ada 10 tahun dia sakit, ya karena sakitnya dia tidak bisa sampai keluar rumah. Aktivitasnya hanya di tempat tidur. Tetapi ketika saya mengunjungi dia sebelum-sebelumnya ya, sebelum dia sakit sekarang ini, itu semangatnya luar biasa. Dia bisa menciptakan lagu pujian rohani itu tanpa teks. Jadi keluar saja dari pikirannya tuh pujian buat Tuhan. Dia hafal akan firman Tuhan, karena dia sudah tidak baca tapi dia hafal akan firman Tuhan. Tapi waktu saya kemarin ke sana ketika dia datang lagi, dia sakit, saya melihatnya kondisinya, saya bilang sangat menyedihkan. Ya. Dia bilang waktu saya ke sana kan saya WA dulu, bisa nggak saya ke sana? Lalu dijawab, ya suaminya, saya WA suaminya. Suaminya jawab, mendengar saya mau ke sana, dia bilang istrinya senang. Dia bilang, ya udah nanti saya ke sana. Hari Minggu saya ke sana. Dia bilang, baru hari ini saya bisa ketawa. Baru hari ini saya baru bisa sukacita. 1 bulan, 2 bulan yang lalu dia bilang tidak pernah ketawa, dia bilang. Tapi kedatangan saya dengan istri saya, dia bilang hari ini saya baru bisa ketawa. Saya bilang saya bersyukur dong, saya bilang bahwa saya datang, ibu bisa ketawa, saya bilang. Ya. Tetapi akhirnya apa? Ketika kita berbicara, dia bilang, kan saya lihat dia sedih ya. Saya bilang kan ibu biasanya suka cita. Iya, tapi saya nggak mau dengerin lagi lagu-lagu rohani. Saya tidak lagi mau dengar lagi khotbah-khotbah. Kenapa saya bilang? Ya karena apa? Karena tekanan hidup, sakitnya. Gitu ya. Sampai akhirnya dia bilang sama saya gini, Pak Narto, ini tidak pernah loh kalau waktu saya kunjungi dulu saya sering kunjungin dia. Dia nggak pernah sampai dia ngomong gini, Pak Narto, nanti saya minta Pak Narto yang kuburin saya. Saya bilang, Bu jangan bikin saya beban lagi, karena saya bilang udah ada 2 orang yang pesan sama saya. Saya bilang jangan bikin beban sama saya lagi, saya bilang. Tapi dia berkata dengan rasa sedih. Saya bilang, ya kita kuatkan dia. Ya mulai hari ini saya bilang dengerin lagi radio puji-pujian, dengerin lagi khotbah. Jangan biarkan iblis itu mengintimidasi pikiran kita. Nah, apa yang dihadapi oleh Ayub? Kenapa saya ambil rasa bosan ini ke Ayub? Ya karena Ayub berkata dia bosan hidup seperti teman saya itu. Tetapi Ayub dikatakan di dalam Ayub 23 ayat 10 berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi penderitaan apapun
sebenarnya itu bisa kita atasi. Kenapa? Ketika kita berharap kepada Tuhan kita, kita hanya minta pertolongan kepada Dia, kita bisa berkata seperti Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan ayat 23 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji, ini sama nih ayat 20. Ayat 42-nya berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika dia tahu bahwa, kalau kita baca Ayub, itu dikatakan bahwa Ayub mau berperkara dengan Tuhan. Ketika dia berperkara kepada Tuhan, kan banyak orang ketika mengalami penderitaan, banyak orang, saya mau komplain kepada Tuhan, saya mau klaim janji Tuhan. Kadang-kadang saya bilang, kalau kamu mau klaim janji Tuhan, emang Tuhan perusahaan asuransi yang bisa kamu klaim? Emang kamu siapa? Emang kamu sudah berbuat apa untuk Tuhan? Gitu loh. Kamu yang mau klaim Tuhan, kamu mau berperkara dengan Tuhan. Ketika itu terjadi, Ayub menyadari kehidupannya. Dan ketika dia menyadari kehidupannya, dia dapat berkata di dalam pasal 40, ayat 42 ayat 5 ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika dia berkata seperti dia mengakui, sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ayub berkata sebenarnya dia tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika dia berkata seperti itu, Tuhan langsung memulihkan dia. Jadi rasa jenuh, rasa bosan, kita harus hati-hati. Ya. Kedatangan Tuhan pasti akan terjadi. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, hal yang kedua adalah kita harus mampu membaca keadaan. Dikatakan banyak orang hidup lalai karena merasa aman. Itu yang tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. Ya, kadang-kadang kita merasa aman, semuanya oke-oke aja, ya. Pekerjaan oke, usaha oke, ya, keluarga baik-baik saja. Kadang-kadang kita bisa lengah. Ya. Kejenuhan bisa berbahaya jika membuat kita terlena dan akhirnya membuat kita tidak waspada. Firman Tuhan berkata bahwa mengajarkan kita tidak tahu prediksi, kita tidak bisa memprediksi kapan kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita harus berjaga-jaga. Belajar membaca zaman artinya tidak hidup sembarangan. Ya. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda dan menjalani hidup dengan tujuan. Memang tanda-tanda zaman yang diberikan Tuhan, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24, itu Tuhan kasih tanda-tanda tuh. Sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, apa yang akan terjadi. Nah, kebanyakan orang itu memandang, karena dikatakan di dalam pasal 24 itu dikatakan ketika pohon ara itu bertunas, orang memprediksi itu adalah Israel. Ketika Israel terjadi perang dengan Iran, itu orang mulai memprediksi lagi, kapan kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan sudah dekat nih katanya. Ya. Banyak orang memprediksi hal itu. Kita harus memang waspada, kita harus belajar mengenai tanda-tanda zaman kedatangan Tuhan. Tetapi yang lebih terpenting adalah bagi kita, firman Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga di dalam hidup kita. Berjaga-jaga itu seperti apa? Matius pasal 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu. Dengan kata lain, Matius pasal 15 ayat 19 ini bisa ditampilkan Yesua tolong. Matius 15. Dengan kata lain, kalau dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, berarti dengan kata lain kita harus menjaga apa? Kita harus menjaga hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena dari sanalah timbul memancar kehidupan. Jadi apa? Kita harus menjaga hidup kita. Harus benar-benar nih. Supaya ketika Tuhan datang kedua kali, ya kita hidup kita benar. Ya. Dari hati itu timbul segala pikiran jahat. Dari hati kita. Kadangkala pikiran jahat itu bukan apa-apa. Saya membaca bukan kemarin ya, beberapa hari yang lalu, itu tentang gereja palsu. Itu gereja palsu itu memang, saya bilang itu orang-orang Kristen yang menjelekkan orang-orang Kristen. Ya. Dikatakan di sana dia bilang dia muak dengan orang-orang Kristen. Kenapa dia muak dengan orang-orang Kristen? Karena dia bilang ketika di gereja kelihatannya kita seperti malaikat semua. Tetapi ketika kita di luar, kita sama aja dengan orang-orang yang bukan Kristen. Kelihatannya baik. Tetapi ketika rasa marah itu keluar dari hati kita, itu sama aja dengan orang yang tidak kenal Kristus. Bahkan dikatakan bahwa ketika kita marah dengan sesama kita, orang Kristen, kalau bisa orang itu sampai keluar dari gereja. Biarinin aja dia keluar dari gereja. Dia nggak peduli. Itulah yang dibilang dia muak dengan orang-orang Kristen. Karena kita kadangkala dari hati kita, memang kita firman Tuhan bilang jagalah hatimu. Bukannya kita harus menjaga hati orang lain, tidak. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen kan bilang anak-anak Tuhan itu harus punya kasih kan. Ketika kita punya kasih tentunya kita tidak akan menyakiti orang lain. Kalau kita menyakiti orang lain berarti kita tidak punya kasih. Inilah yang dikatakan bahwa dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan. Dari hati timbul rasa untuk membunuh. Kalau kita baca di sosial media, wah orang membunuh saat ini gampang-gampang aja. Ya. Karena kesal sama pacarnya dibunuh. Bukan hanya dibunuh, dimutilasi. Ya. Karena apa? Dari hati timbul pikiran jahat. Hal yang kedua apa yang harus kita jaga? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, tidak seorang pun akan melihat Allah tanpa apa? Tanpa kekudusan. Jadi hal berjaga-jaga itu kita harus menjaga apa? Kita harus menjaga hidup kita. Supaya hidup kita itu kudus. Supaya hidup kudus itu dikatakan bahwa hidup kita, tubuh kita itu ya milik Allah. Ketidakkudusan apa? Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa ketidakkudusan itu ya itu percabulan, perzinahan. Gitu. Itu tidak boleh terjadi di dalam hidup kita. Kita harus menjaga benar-benar kekudusan. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah engkau mencemari tempat tidurmu. Kalau kita berpikir tempat tidur kita itu hanya ada di rumah kan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, perzinahan yang terjadi baik itu pria maupun wanita, itu bukan hanya di rumah, di luar rumah. Di luar rumah itu pun namanya kita mencemari tempat tidur kita. Kalau kita tidak bisa menjaga kekudusan, firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak ada satupun orang bisa berjumpa dengan Allah. Nah inilah hal yang berjaga-jaga bahwa kita harus menjaga hidup kita. Hal yang ketiga, apa yang harus kita jaga? Filipi 2 ayat 12 kata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Keselamatan kita, iman percaya kita itu diuji tiap hari. Bukan tiap hari, mungkin juga dari detik ke menit, dari menit ke jam, itu kita sedang mempertahankan iman percaya kita. Hal kecil aja. Ya. Kalau kita kesel dengan orang, timbul pikiran jahat, itu udah dosa. Kalau dari hati kita timbul keinginan,
jahat, lalu diolah di dalam pikiran kita, dibuahi akan menimbulkan suatu tindakan. Nah, tindakan itulah yang mengakibatkan kita berdosa. Banyak hal yang terjadi. Ya. Di luar sana, kalau kita lihat, kalau kita jalan ke mall, saya suka bilang sama istri saya, Mam tuh lihat tuh orang, cara berpakaiannya aneh, saya bilang. Masa di mall nggak kedinginan kali ya? Belakangnya terbuka. Saya bilang, saya tidak munafik, saya bilang, pendeta nggak boleh lihat ya. Saya bilang, namanya di depan mata, masa nggak kelihatan? Masa saya mesti melengos gini tuh, ntar saya kepentok tiang jalan, ya kan? Saya biasa-biasa aja, saya bilang, malah saya kasih tahu istri saya, Mam itu orang pakaiannya seperti itu. Ada yang atasnya kurang ke bawah, ada yang bawahannya kurang ke atas ya, kurang ke bawah gitu loh. Jadi aneh-aneh. Kan dikatakan bahwa dari mata timbul keinginan untuk berbuat dosa. Kita harus jaga. Ya. Kan katanya pria itu jatuh di dalam 3 hal. Harta, takhta, apalagi satu? Wanita. Wanita pun sama, harta, takhta, dan pria. Sekarang itu hal yang umum terjadi. Ya. Kalau kita punya keinginan yang tidak baik atau keinginan yang ya sudah bukan keinginan yang normal lah ya. Kalau tadi kan bapak-bapak nih, saya bilang kalau melihat hal itu saya bilang saya cuma ngomong sama istri saya gitu ya. Kalau ibu-ibu kalau ke mall lihatnya apa? Lihatnya itu yang ada tulisan 70%, 50% ya. Itu udah panik. Ya, kalau bisa ini milik gua semuanya nih. Gitu. Ya. Baju yang mungkin ini kayaknya baju kayaknya kurang 1 nomor nih. Nggak apa-apa dah dibeli mumpung diskon. Padahal belum tentu bisa kepake, tapi tetap aja dibeli. Itu pun bukan suatu hal yang baik. Ya, makanya bapak-bapak jaga istrinya kalau mau. Jangan sampai terjadi hal-hal mengherankan. Ya, mengherankan apa? Ya, karena ternyata nanti timbul tagihan-tagihan yang tidak ya. Makanya kalau saya pergi sama istri saya aman. Karena apa? Karena kalau saya pergi ke mall sama istri saya gandeng dia. Bukannya karena mesra, tapi karena apa? Supaya dia enggak jalan sendiri. Kalau dia jalan sendiri repot ntar. Ya, jadi saya gandeng dia. Jadi hal-hal yang harus kita pertahankan, harus kita jaga. Yang pertama kita harus jaga hati kita. Yang kedua, kita harus jaga tubuh kita supaya tubuh kita itu tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tetap jaga apa? Kita jaga iman percaya kita. Ketika Yesus di dalam pelayanannya pertama, ketika dia habis dicawe di padang gurun, Tuhan Yesus berkata apa? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita main-main dengan sesuatu hal yang membuat kita akhirnya nanti tidak berjumpa dengan Allah. Kita harus benar-benar jaga hidup kita. Supaya ketika Tuhan datang, mau kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Ya. Baik itu kedatangan Tuhan kedua kali dengan pengangkatan, maupun perjumpaan kita dengan Tuhan ketika Tuhan panggil kita. Kita harus siap. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, Joshua tolong slide-nya. Hidup dalam komunitas. Supaya kita bisa menjaga, supaya kita tidak jemu dalam hidup kita, kita tidak bosan dalam hidup kita harus hidup di dalam komunitas. Komunitas tidak ada, kalau kita tidak hidup di dalam komunitas, membuat pertumbuhan rohani kita itu tidak bertumbuh. Ya, karena kita tidak mempunyai komunitas. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Bukan untuk
menajamkan sesamanya itu bukan untuk menyakiti sesamanya. Tetapi kita mengambil hikmat, oh seperti itu untuk kita apa? Untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa bertumbuh. Kalau tidak ada orang lain di samping kita, tidak ada orang lain di lingkungan kita, ya kita tidak akan bisa bertumbuh. Hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan dan sesama, hidup akan menjadi monoton dan mencemukan. Kalau kita, Bapak Ibu kan pernah nonton film Tarzan kan ya? Tarzan aja punya komunitas. Masa kita nggak punya komunitas? Ya kan? Nah itulah pentingnya komunitas. Kita harus ada di dalam suatu komunitas. Ya. Kita harus bangun persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan panggilan hidup kita. Kehidupan rohani yang tetap menyala akan menjaga bara semangat kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, bahwa janganlah engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dengan kata lain, supaya kita tidak bosan, ya, supaya kita tidak jenuh, kita harus ada di dalam komunitas. Saya anjurkan Bapak Ibu yang belum berkomsel, mari berkomsel. Cari komunitas Bapak Ibu supaya ada di dalam suatu komunitas. Suatu komunitas yang benar, ya, bukan komunitas yang baik. Banyak komunitas yang baik. Bersepeda itu suatu komunitas baik. Kalau sekarang lagi musimnya padel, ya, punya grup padel, main itu komunitas yang baik. Tetapi komunitas yang benar itu berbeda. Komunitas baik belum tentu benar, tetapi kalau komunitas benar itu pasti baik. Gitu, ya. Kenapa saya berkata seperti itu, bahwa komunitas baik belum tentu benar? Kalau komunitas bersepeda, terus bersepedanya itu hari Minggu, kita harus meninggalkan ibadah, itu kan tidak baik. Berarti tidak benar kan? Komunitasnya baik. Tetapi kalau kita beraktivitas bersepeda hari Minggu atau saya mesti olahraga nih main di padel hari Minggu, kita melupakan Tuhan atau mengabaikan ibadah kita, itu udah tidak benar. Jadi carilah komunitas yang benar. Karena ketika komunitas yang benar, berarti Bapak mempunyai Ibu mempunyai komunitas yang baik. Mari semuanya, kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Kita tidak bisa memprediksi kapan kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita bisa berjaga-jaga. Supaya apa? Ketika datang Tuhan yang kedua kali, kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Jangan seperti di dalam Matius pasal 25 tentang Tuhan yang berkata bahwa tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijak. Kita tetap harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita harus jaga supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi dinyanyikan, tinggikan dirimu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa semua karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Biarlah lewat kasih-Nya itu kita menimbulkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Bahwa tetap kita harus mempunyai kasih. Lewat kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjaga hidup kita. Kita menjaga iman kita, sehingga ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, dan ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kapanpun itu waktunya, Dia mendapati hidup kita itu benar di hadapan Dia. Dan kita mau bersyukur, kita mau meninggikan nama Dia. Haleluya.
Tinggikan dirimu, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Kasih bumi. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagai kami ada hari ini Tuhan. Semua karena kasih kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah hanya nama Engkau yang ditinggikan. Biarlah hanya nama Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau di luar banyak kabar-kabar akan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami. Supaya kami tetap berjaga-jaga di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, Engkau mendapatkan iman di dalam hidup kami. Engkau mendapatkan kami dalam kebenaran ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap kami umat-Mu ya Bapa. Untuk kami bisa menjaga hidup kami. Menjaga hati kami. Menjaga kekudusan hidup kami. Kami menjaga iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah terus kami boleh berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Supaya hidup kami Tuhan tetap menyala-nyala di dalam pengharapan kami kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah juru selamat kami. Karena Engkaulah Tuhan kami. Kami berserah hanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih kami. Janganlah Engkau membiarkan kami terlepas
dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, kami tetap ada di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.